Halo dan selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang benar-benar luar biasa. Kisah seorang pria yang seolah menentang semua hukum logika dan memaksa para ilmuwan untuk menulis ulang buku teks tentang batas kemampuan manusia. Namanya Wim Hof, tapi dunia lebih mengenalnya sebagai The Iceman. Bayangkan ini, mendaki Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Sekarang, bayangkan melakukannya bukan dengan pakaian termal lengkap dan jaket tebal, tetapi hanya dengan celana pendek. Kedengarannya mustahil kan? Atau bayangkan berendam dalam bak yang penuh dengan es selama hampir 2 jam. Sementara suhu inti tubuh Anda tetap stabil, seolah Anda sedang duduk nyaman di ruang tamu. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah. Ini adalah prestasi nyata yang telah dicapai oleh Wim Hof, seorang atlet ekstrem asal Belanda yang kehebatannya dalam menahan suhu dingin yang brutal telah membuat para ilmuwan terkemuka di seluruh dunia terperangah. Apa rahasianya? Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa melakukan hal-hal yang tampak seperti kekuatan super? Itulah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Selama bertahun-tahun, kemampuan luar biasa Wim Hof sering dianggap sebagai sebuah anomali. Banyak yang berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki kelainan genetik yang langka, atau ia adalah semacam keajaiban alam. Namun, Hof dengan tegas mengklaim, dan yang lebih penting, kini telah dibuktikan secara ilmiah bahwa kemampuan ini bukanlah hak istimewa miliknya seorang. Kemampuan ini, katanya, bisa dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja, termasuk Anda dan saya. Rahasianya terangkum dalam sebuah pendekatan holistik yang ia sebut sebagai metode Wim Hof, yang berdiri di atas 3 pilar utama yang saling terkait. Pilar pertama adalah teknik pernapasan, dan ini bukan sekadar bernapas dalam-dalam seperti yang biasa kita dengar. Metode ini melibatkan sesi pernapasan yang terkontrol, kuat dan ritmis semacam hiperventilasi yang terkendali. Biasanya, ini terdiri dari sekitar 30 napas dalam-dalam, di mana Anda menarik napas sepenuhnya, lalu mengembuskannya tanpa paksaan. Setelah putaran terakhir, Anda mengembuskan napas dan menahannya selama mungkin tanpa ada udara di paru-paru. Secara kimia, apa yang terjadi di dalam tubuh sangat menarik. Pernapasan cepat ini secara drastis meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan menurunkan kadar karbon dioksida. Ini membuat darah Anda menjadi sedikit lebih basah atau alkalis. Ketika Anda kemudian menahan napas dalam kondisi ini, Anda seolah-olah sedang melatih tubuh Anda untuk berfungsi secara efisien, bahkan dengan kadar oksigen yang rendah. Ini memberikan semacam reset atau penyetelan ulang pada sistem saraf Anda. Teknik pernapasan inilah kunci pembuka untuk mulai memengaruhi sistem-sistem di tubuh kita yang biasanya beroperasi secara otomatis. Selanjutnya, pilar kedua, terapi dingin. Ini mungkin bagian yang paling menantang dan paling menakutkan bagi banyak orang, tetapi juga yang paling transformatif. Terapi ini melibatkan paparan dingin secara bertahap dan konsisten. Anda tidak perlu langsung melompat ke dalam danau es. Anda bisa memulainya dengan sederhana, misalnya dengan mengakhiri mandi air hangat Anda dengan 30 detik air dingin. Seiring waktu, Anda bisa memperpanjang durasi. Bagi mereka yang lebih mahir, praktik ini bisa berkembang menjadi mandi es. Paparan dingin ini seperti latihan beban untuk sistem vaskular Anda. Pembuluh darah Anda akan menyempit dan melebar, yang meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Selain itu, dingin mengaktifkan sesuatu yang luar biasa yang disebut lemak coklat atau brown adipose tissue. Tidak seperti lemak putih yang menyimpan energi. Lemak coklat justru membakar energi untuk menghasilkan panas dan menjaga tubuh tetap hangat. Di luar manfaat fisik ini, terapi dingin adalah sebuah pelatihan mental yang sangat intens. Rasa dingin yang menusuk memaksa Anda untuk tidak panik, untuk tetap tenang, dan untuk fokus sepenuhnya pada saat ini. Di tengah stres fisik yang akut, dan ini membawa kita ke pilar ketiga, yang mungkin merupakan perekat dari semuanya. Komitmen dan kekuatan pikiran. Metode Wim Hof bukanlah perbaikan cepat. Metode ini membutuhkan fokus yang intens, disiplin, dan tekad yang kuat. Wim Hof sangat percaya bahwa kekuatan batin dan konsentrasi mental adalah jembatan yang menghubungkan teknik pernapasan dan terapi dingin dengan manfaat kesehatan internal yang mendalam. Ini adalah tentang melampaui keyakinan yang membatasi diri dan menyadari bahwa pikiran memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap tubuh daripada yang kita kira. Komitmen inilah yang memungkinkan para praktisi untuk secara sadar mengesampingkan respons otomatis tubuh terhadap dingin seperti menggigil atau panik dan menggantinya dengan ketenangan dan kendali. Ini adalah tentang menguasai pikiran untuk menguasai tubuh. Lalu, apa kata sains tentang semua ini? Awalnya, komunitas medis sangat skeptis. Namun, seiring waktu, bakti-bakti mulai menumpuk
dan tidak bisa lagi diabaikan. Bagian ini mungkin yang paling menarik dari semuanya. Sebuah penelitian penting di Universitas Radboud di Belanda memberikan bukti yang mengejutkan. Dalam studi tersebut, Wim Hof dan sekelompok subjek yang telah ia latih selama beberapa hari disuntik dengan endotoksin, komponen bakteri yang biasanya memicu respons kekebalan tubuh yang kuat seperti demam, sakit kepala, dan mual. Hasilnya luar biasa. Kelompok yang dilatih dengan metode Wim Hof menunjukkan gejala yang jauh lebih sedikit dan penanda peradangan dalam darah mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini membuktikan bahwa mereka dapat secara sadar memengaruhi sistem saraf otonom dan respons kekebalan tubuh mereka. Sistem saraf otonom adalah sistem yang mengontrol semua hal yang tidak kita pikirkan seperti detak jantung, pencernaan, dan suhu tubuh. Secara tradisional, ini dianggap sepenuhnya berada di luar kendali sadar kita. Namun, penelitian ini membuktikan sebaliknya. Terobosan ini membuka pintu yang sangat besar bagi potensi pengobatan penyakit autoimun dan kondisi peradangan kronis lainnya. Jadi, Wim Hof bukan hanya seorang atlet ekstrem atau pencari sensasi, ia adalah seorang pelopor sejati yang telah mendorong dan memperluas batas-batas pemahaman ilmu fisiologi manusia. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa melalui kombinasi kontrol pernapasan, paparan dingin, dan kekuatan pikiran, kita semua memiliki potensi tersembunyi untuk mengatur respons internal kita terhadap kondisi eksternal yang ekstrem. Manfaat yang dilaporkan oleh jutaan praktisi di seluruh dunia sangat luas, mulai dari peningkatan energi dan fokus yang lebih tajam, tidur yang lebih baik, pengurangan stres dan kecemasan, hingga sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Kisahnya adalah pengingat yang kuat bahwa kita seringkali jauh lebih kuat dan lebih mampu daripada yang kita yakini. Jika kisah Wim Hof ini menginspirasi Anda untuk mulai menjelajahi potensi tubuh Anda sendiri, ingatlah bahwa kuncinya adalah memulai secara perlahan, mendengarkan tubuh Anda, dan yang terpenting, konsistensi. Komitmen pada 3 pilar inilah yang akan membuka potensi luar biasa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih banyak telah menonton video hari ini. Kami harap Anda mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Apa pendapat Anda tentang metode Wim Hof? Apakah Anda pernah mencobanya? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberi kami suka jika Anda menikmati konten ini, dan tentu saja berlangganan serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak wawasan mendalam tentang kesehatan dan potensi luar biasa manusia. Sampai jumpa di video berikutnya.